Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
والسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap jamaah salat Jumat kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa disamakan dengan nilai-nilai dunia apa yang terkandung di dalamnya, yaitu nikmat syara'allahu lana as-salah fi yaumina wa fi awqatina wa fi taharrakatina. Termasuk nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak bisa dibandingkan dunia dan seisinya adalah Allah mensyariatkan kita salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, karena ma dumna fi hayati dunya wajadna kulla mas'alatin fi hayatina. Selama kita masih hidup di kehidupan dunia ini, maka kita akan selalu dalam hidup kita mendapatkan problematik dan masalah dalam kehidupan kita. Mahma 'azama qudratuhul insan wa mahma 'azama amwaluhu alladhi yamlikuha, al-insan huwa al-insan ma yakhruju nafsuhu minal masail fi hayatihimud dunya. Bagaimanapun besar kedudukan yang dia miliki, bagaimanapun harta yang banyak yang dia kuasai, akan tetapi ketika dia masih hidup di dunia ini, maka tidak akan melepaskan dirinya dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di dunia ini. Sehingga waqad qil, dikatakan ad-dunya hiyal mas'alah. Namanya dunia ini sumber segala problematika dan masalah. Barakallahu fikum. Ikhwana fi din azanallahu iyyakum. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan seorang mukmin yang istiqamah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, wal mustarih wal mustarah. Wal mustarih yaitu orang yang betul-betul istirahat min kulli nasabin wa ta'bin mimma ta'arrada fi masailid dunya, yaitu dia betul-betul istirahat dari barakallahu fikum menghadapi problematika dari perkara-perkara dunia, baik dari luar maupun dari dalam. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah ujian untuk kalian. Bahkan Allah tegaskan secara umum, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan pergaulan kalian sesama manusia sebagai ujian. Dalam surat Al-Qasas.
Jangan pernah kita lari dari ujian. Ainama kuntum tafirruna minal fitnah wa fitnatu tudrikukum, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemanapun kalian menghindar dari masalah, dari ujian, ujian akan menemui kalian. Barakallahu fikum. Sehingga jabbanin, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia yang tidak berjiwa besar, yaitu mereka selalu menghindar dari ujian-ujian, selalu barakallahu fikum melepaskan diri dari kesulitan. Padahal kesulitan hidup satu hal keniscayaan bagi kita yang pasti kita temui. Ada orang, ada masalah keluarga, menghindar. Ya, menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kemudian menikah lagi, ya, menemui masalah lagi, bahkan lebih berat, menghindar lagi. Menikah lagi. Akhirnya yushtahar 'indan nas hadar rajul barakallahu fikum min rajulun yadum. Akhirnya dikenal oleh manusia, orang ini orang tercela. Ya. Karena khairukum khairu li ahlikum. Sebaik-baik manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Barakallahu fikum. Wa aliyanukum li ahli. Orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Wa alfatuhum li ahli. Orang yang paling kasih sayang terhadap keluarganya. Barakallahu fikum. Ya. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, baru menikah 1 tahun 2 tahun punya anak 1, ada problem, ditinggalkan, ya. Atau orang berdagang, ya, baru berjalan 1 tahun, kepengennya laris terus, begitu dihadapkan dengan kesepian, sudahlah, gak mau dagang lagi lah, modalnya habis, sudahlah, dan sebagainya. Hada jabban. Ini adalah manusia pengecut. Barakallahu fikum. Manusia yang hatinya tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia hiyal masalah. Dunia ini memang sumbernya segala macam problema dan permasalahan. Barakallahu fikum. Makanya kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta pertolongan, bantuan, maka mintalah kepada Allah saja. Ya. Dengan berbesar hati, orang tua mengetok pintu anaknya. Assalamualaikum. Ya. Bapak belum punya beras. Bapak belum bayar listrik. Ya, memang yang satu anaknya, tapi yang satu menantu. Barakallahu fikum. Akhirnya terjadi cekcok setelah bapaknya keluar dan pergi. Barakallahu fikum. Padahal dari daging sendiri, ya, dia dari kecil dikasih. Atau kakak kandung, atau adik kandung, atau tetangganya minta bantuannya dong, pinjam duitnya 100.000. Nanti ya kalau saya sudah dapat gajian, saya ganti. Barakallahu fikum. Punya duit, ya, beralasan 1000 macam alasan. Kalaupun kemudian dikasih, seringnya berbicara di belakang dan merendahkan dan menjatuhkan orang yang meminta tolong. Adahu. Sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membisikkan kepada para sahabat yang ketika berbaiat, sebagaimana perkataan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, alla tas'alan nasa syai'a. Kalau kamu pengen mulia, maka jangan sekali-kali keluar dari lisanmu meminta kepada manusia. Barakallahu fikum. Seorang ustadz dulu dimuliakan, dulu dihargai oleh orang-orang berduit. Begitu keluar kalimatnya, saya butuh bantuan untuk bangun masjid, saya butuh bantuan untuk renovasi masjid, langsung don, ya, orang yang punya duit mulai berpikir macam-macam. Akan tetapi ketika seorang dai, seorang ustaz tersebut tahan lisannya, tidak mengucapkan sesuatu, betul-betul aziz, seorang yang mulia, maka barakallahu fikum bisa mengendalikan semuanya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena
yang mengendalikan kehidupan dunia adalah orang berilmu. Sebagaimana perkataan dari para ulama, ya. Al-hukam yaquduna 'alan nas. Al-umara hukamu 'alan nas. Namanya penguasa yang mengatur manusia secara umum, ya. Lalu lintas, ya. Ketika ada orang bermasalah dipanggil, didamaikan. Ada orang berbuat zalim, ya, main hakim sendiri, diadili, ditaruh di penjara yang semena-mena dan seterusnya. Wal ulama yaquduna 'alal umara wal ulama hukamu 'alal umara. Adapun yang mengatur penguasa, yang membimbing penguasa, yang mengatur kepala RT, yang mengatur kepala RW, yang mengatur lurah, yang mengatur camat, yang mengatur bupati, gubernur sampai presiden adalah para alim ulama. Kamu menghukumi seperti ini keliru. Salah kamu. Yang benar ini. Masa ini keterangannya. Oh ya, siap. Barakallahu fikum. Kalau kehidupan demikian, insya Allah, ya, negeri akan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana sampai di zaman masa sahabat, orang mau bersedekah bingung. Masing-masing sudah merasa cukup, ya. Kalau di masa kita ada orang yang mau bersedekah, masing-masing mereka siap menampung karena banyak kekurangan. Barakallahu fikum, hadza huwal haqiqah. Ini kenyataan. Karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, orang-orang yang punya ilmunya merendahkan diri dengan orang-orang berduit dan para penguasa sehingga tidak punya harga diri. Ini kenyataan, ya. Kalau mau melihat bagaimana keadaan satu negeri, keadaan lihatnya orang berilmunya. Barakallahu fikum. Karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk beribadah kepadanya. Barakallahu fik. Dan orang bisa mengerti ibadah, orang bisa semangat beribadah karena dituntun oleh orang berilmu. Dulu saya malas ke masjid. Begitu ketemu sama ustadz, dibimbing, diarahkan, wajibnya sholat, wajibnya beribadah, akhirnya saya semangat ke masjid. Barakallahu fikum. Seperti itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga laulal ulama la sara nasu kal bahaib. Kalau di kehidupan masyarakat tidak ada orang yang berilmu, maka manusia pasti, kata Imam Hasan al-Basri, mereka akan seperti binatang. Cari makan, habis cari makan istirahat, habis istirahat seneng-seneng, kemudian istirahat lagi, bangun dari istirahat cari makan lagi, cari makan lagi, istirahat lagi, habis istirahat seneng-seneng, ya, kemudian istirahat lagi terus. Silkusnya seperti itu. Barakallahu fikum. Gak ngerti kalau semua nikmat yang dirasakan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah saja dengan cara apa? Praktekkan salat, praktekkan sabar. Sabar, barakallahu fikum. Sabar, ya. Sabar yukhadu min syajaratin yuqalu lahu sibr. Sabar, kalimat sabar itu bahasa Arab. Diambil dari sebuah pohon, daunnya itu apabila dikemas, dimasukkan ke air atau dikunyah, rasanya amat sangat pahit. Mungkin kalau bahasa kita yaitu pohon jadam, ya. Yang kalau ditelan atau dikunyah pahitnya minta ampun. Makanya kalau orang diperintahkan untuk sabar, dia berkhilah. Dia mencari alasan karena tidak siap. Sabar ya akhi, sabar wahai saudaraku. Sebentar terus ada jalan keluar. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Berapa lama sih hidup di dunia ini? Paling 70, 60 tahun. Sabar. Sabar, ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh. Sabar, sabar. Barakallahu, ada lagi orang fasik memberikan ilmu, sabar-sabar bubar. Ini kalimat orang fasik. Barakallahu fikum. Orang yang menyembah hawa nafsu, orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga barakallahu fikum qillatul fam wa qillatul ilm yaquluna qaulan fajir. Dia sedikitnya pemahaman, sedikitnya ilmu dengan mengatakan perkataan yang jahat dengan sebutan kalau sabar bubar. Naudzubillah, enggak ada. Ya, fa innal faraj ma'as sabar. Sesungguhnya jalan keluar akan didapati oleh seseorang dengan kesabaran. Dan yang kedua, bisalah, dengan salat jamaah rahmat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, jenengan jangan pernah dikibuli atau percaya atau ditipu oleh orang-orang yang tidak pernah sholat kemudian dia mengatakan saya adalah orang sabar. Nah, sabar dan sholat adalah dua sayap yang tidak bisa terpisahkan. Kalau orang rajin sholat, insya Allah orang sabar. Barakallahu fikum. Kalau orang meninggalkan sholat, gak ada kesabaran. Enggak, dia penyabar. Sholat enggak? Wallahu alam. Ya wallahu alam dia sabar apa enggak. Tapi kalau dia barakallahu fikum tekun datang ke masjid, ya dengar suara azan bergegas, ngambil air wudhu dan sebagainya, insyaallah ta'ala dia sedikit banyaknya punya kesabaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Untuk bisa menerapkan dua perkara, salat dan sabar memang berat sekali. Berat. Ya, orang yang sudah salat saja menjaga salat supaya continue istiqomah di masjid berat. Apalagi belum mengerjakan salat, barakallahu fikum. Harus melalui sekian tahapan, apalagi generasi muda. Kalau kemudian tidak diajarkan dari umur 7 tahun sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allimu abna'akum bis-shalah wa hum 7 sinin wa adribuhu fil 'ashr wa farriquhum fil madaji'." Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Allimu abna'akum bis-shalah wa hum 7 sinin." Ajarkan kepada anak-anak kalian ketika usia sudah 7 tahun untuk mengenal salat. Sudah kenal salat usia 20 tahun. Ya. Walaupun belum terlambat, tidak mendarah daging. Akhirnya yang terjadi, ya Senin Kemis, Pon Kliwon. Kadang salat kalau karep, kalau nggak karep ya wis besok lagi. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Banyak. Ya, Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada kita, ajarkan ketika dia umur 7 tahun untuk sholat. Ya, dari kecil dibentuk. Wa idza nakasta rasakhta. Apabila engkau sudah mengukirnya, maka perkuat ukiran tersebut. Ya, mengukir batu. Sudah diukir, langkah berikutnya diperkuat. Karena ini akan mengalami barakallahu fikum perubahan, benturan-benturan. Ya, kalau sudah diajarkan sholat, ya, barakallahu fikum anak kita sudah diukir, maka perkuat. Bimbing ilmu agama, ketahui supaya belajar Al-Quran dan sebagainya. Barakallahu fikum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memang berat untuk mempraktikkan dua perkara tersebut. Tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang serius, orang-orang yang benar-benar mengerjakan agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada istilah berat. Rubba syai'in yahkiru 'indan nas wa yusaghir 'indahum wa yahmilu bil kabir wat thaqil hamalaha dunal ikhlas. Kata para ulama, berapa banyak perkara yang dianggap sepele manusia dan memang perkara itu perkara yang remeh, tapi dipikul oleh manusia dengan berat sekali karena memikulnya tidak dengan ikhlas. Dagang. Biasa orang-orang dagang. Tapi karena dagangnya gak ikhlas, ya baru 1 pekan kurang laris, mundur. Berat dagang. Bagi orang-orang yang dagang dengan ikhlas, wah biasa saya. Laris ya biasa, sepi ya biasa. Yang penting ikhlas. Ya, nawaitunya cari nafkah untuk menghidupkan keluarga. Insya Allah badai apapun yang akan menerjang tidak akan mundur. Barakallahu fikum. Rubba amalin kabirin wa yu'azzimu 'inda an-nas wa yahmiluhu bil khafif bil ikhlas. Berapa banyak amalan besar sekali, besar. Ya. Menurut pandangan manusia berat sekali, tapi dipikul oleh orang tersebut dengan ringan sekali karena memikulnya dengan keikhlasan. Ya. Salat berat, sabar berat, tetapi kalau memikulnya dengan keikhlasan tidak ada yang berat. Barakallahu fikum. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di dalam kehidupan dunia yang semakin kesini banyak problematika dan persoalan-persoalan, maka tidak ada untuk cara menolong kita dan keluarga kita dan menyelamatkan kita dari api neraka dan keluarga kita
kecuali meminta pertolongan kepada Allah dengan selalu barakallahu fikum semangat salat dan sabar ketika mendapatkan ujian-ujian yang kita hadapi. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum an yuwaffiqana wa iyyakum an yaj'alana minas sabirin wa mina musallin lailan wa naharan hatta ya'tiyana ajaluna wa an yakhtatima bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin wa billahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa adribuhum fil ashr. Kalau sudah umur 10 tahun disuruh salat ngeyel, ya. Disuruh salat enggak nurut, pukul. Dipukul. Barakallahu fikum. Jangan pernah dengarkan ucapan orang-orang yang akan menggembosi dalam pendidikan anak. Kasihan. Kok kamu main tangan? Kok kamu main ini? Kata Rasulullah SAW. Dan beliau berkata dari wahyu. Ya. Kalau umur 10 tahun disuruh sholat, bandel. Gak mau, pukul. Darban ghairu mubarrij. Pukulan mendidik. Pukulan yang tidak membekas ke kulit. Barakallahu fikum. Ya. Ada orang ya melihat anaknya melakukan pelanggaran, dipelintir kupingnya sampai muter-muter. Barakallahu fikum. Ada ya, darbun ghairu mubarriz, ghairu muta'addib, ya. Pukulan yang tidak mendidik. Barakallahu fikum. Pukul, ya, dengan kasih sayang. Barakallahu fikum. Dan anak mengerti, ya. Anak paham. Orang tua memukul dengan kasih sayang. Jangan, sekali lagi, jangan pernah percaya dengan pendidikan di luar. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yurfa'u hadzal din al-amanah wa akhiruhu shalah. Pertama kali urusan agama yang akan Allah angkat adalah amanah, nilai kepercayaan. Dan akhirnya adalah perkara salat. Ada orang sibuk suami istri kerja. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian anaknya dipasrahkan sama orang lain. Dan orang lainnya yang dipasrahkan kerjanya main HP terus. Ya. Mau anaknya keliru, mau anaknya salah, terserah. Karena apa? Yang penting bulanan dapat duit dari orang yang dititipkannya. Hada khain. Ini adalah orang pengkhianat yang memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa pertama kali perkara agama yang akan diangkat adalah kepercayaan. Kita yang akan ditanya oleh Allah, bukan orang itu. Ya, kita yang diberi nikmat anak, kita yang diberi nikmat rezeki, dan Allah yang bertanya, yang akan menanyakan kepada kita, sehingga sifatnya di luar hanya membantu. Yang membentuk adonan, yang menciptakan anak tersebut sebagai anak yang saleh dan salehah adalah kedua orang tuanya lah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu an yuhawidan au yunasaran au yumajisan. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, bersih seperti kertas ini, kedua orang tuanya lah yang akan mewarnai anak tersebut menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi yang menentukan anaknya. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa yang saya sampaikan pertama, marilah kita senantiasa ikhlas dalam hidup ini. Yang kedua, barakallahu fikum, dunia ini tidak ada pernah lepas dari kehidupan kita masalah. Maka masalah itu dihadapi dengan semangat menerapkan kesabaran, semangat untuk sholat. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, ya, jaga anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka supaya mereka menjadi seorang yang ahli salat. Karena mereka mungkin akan menemui permasalahan jauh lebih besar, keadaan masa yang lebih sulit daripada masa yang kita alami, ya. Maka untuk memberikan barakallahu fikum perisai kepada mereka dan barakallahu fikum bekal yang paling berharga adalah pendidikan agama. Barakallahu fikum. Pendidikan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum an yaj'alana minal mu'minina sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل لنا وأهلانا وجميع المسلمين من أهل الصبر ومن أهل الصلاة يا أرحم الراحمين أرحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اجعل هذا البلد بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل هذا البلد بلاد الإندونيسية بلدة طيبة ورب غفور اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل قرية وفي كل بلاد يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا والمسلمين من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين وآخر دعوتنا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة